Selamat berjumpa teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Doli Nada Nazara. Saya biasa dipanggil Doli. Saya seorang automation engineer di PT MTech Trimega Teknindo. Perusahaan kami bergerak di bidang automation. Kami menjual produk-produk automation untuk skala industri. Di antaranya adalah HMI, PLC, VSD, motor servo, dan juga driver servonya. Jadi, teman-teman jika seandainya suatu hari nanti terjun ke dalam bidang industri, pasti akan menemui barang-barang ini untuk menjadi sistem otomasi di mesin-mesin pabrik teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan training PLC Basic. Jadi saya akan melakukan training di bagian PLC, tapi sebelum kita lanjut ke lebih jauhnya lagi, saya akan mengajarkan PLC dari yang paling basicnya terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya, apa sih itu PLC? Jadi sebelum kita memahami PLC lebih lanjut, kita harus mengetahui bahwa mesin-mesin di dalam industri itu terdiri dari beberapa komponen utama untuk sistem pengendaliannya. Di antaranya sensor, controller, dan juga aktuator. Sensor, apa sih sensor itu? Sensor itu ibarat mata dan telinga dari sebuah mesin. Kemudian controller, apa sih itu controller? Controller itu yang melakukan proses dari perintah yang diberikan. Kemudian aktuator, apa sih aktuator? Aktuator adalah yang mengaktualisasikan atau yang melaksanakan perintah dari controller. Jadi alurnya sensor dan tombol-tombolan memberikan input kepada controller, input sinyal kepada controller, entah itu sinyal digital, sinyal analog, atau sinyal pulsa, atau sinyal komunikasi. Kemudian controller akan memproses sinyal tersebut untuk menghasilkan output berupa mati hidup motor listrik, mati hidup hidrolik, mati hidup pneumatik, relay, dan sebagainya. Makanya saya di sini mengibaratkan sensor dan tombol itu ibarat seperti mata dan telinga kalau di manusia. Kemudian kalau untuk PLC saya ibaratkan seperti otak manusia. Kemudian kalau untuk aktuator, motor listrik, hidrolik, pneumatik, relay, saya ibaratkan seperti kaki dan tangan pada tubuh manusia. PLC itu apakah controller hanya dilakukan berbasis PLC? Tidak, teman-teman. Jadi PLC itu bisa PLC itu hanya salah satu dari beberapa controller yang digunakan untuk mengontrol mesin. Jadi selain ada PLC, ada juga Arduino, ada juga komputer, ada juga PCB, ada juga modul kontrol seperti thermokontrol. Tapi umumnya kalau kita di industri menggunakan PLC untuk kontrolernya. Kalau Arduino biasanya teman-teman elektro yang menggunakan waktu kuliah, tapi kalau di industri biasanya kita menggunakan PLC. Ini yang tadi saya bilang, jadi kalau untuk kontrol itu kan ada PLC, ada Arduino, ada komputer, ada modul kontrol. Tapi kita fokus ke PLC saja untuk processing unitnya, untuk otak dari suatu mesin tersebut. Kemudian siapa sih yang menggunakan PLC? Siapapun bisa menggunakan PLC selama paham kelistrikan dan logika pemrograman. Pada mesin-mesin di industri umumnya digunakan PLC sebagai otak dari sistem mesin, mesin otomatis atau panel kendali. Jadi semua mesin ini dia itu mempunyai prosesor. Biasanya prosesornya itu PLC seperti misalnya konveyor, mesin press, mesin mixer, mesin hidran yang mengendalikan semua mesin ini gitu, teman-teman. Jadi semua orang itu bisa menggunakan PLC. Nah, kemudian sejak kapan sih PLC digunakan? PLC itu digunakan karena zaman dulu orang kalau mengontrol sesuatu itu
membutuhkan banyak sekali relay-relay. Kalau orang elektro pasti tahu relay itu apa ya. Jadi uh, relay itu zaman dulu bertumpuk-tumpuk di dalam lemari jadi banyak begini untuk mengendalikan suatu mesin. Tentunya kalau misalnya zaman sekarang kita masih sistem kayak begini, relay banyak bertumpuk di dalam suatu lemari, itu sangat tidak efisien ya teman-teman. Makanya PLC digunakan sejak 1960 untuk menggantikan tumpukan relay-relay tersebut. Loh Pak, kenapa kok masih ada relay-relay kok zaman sekarang untuk PLC? Nanti kita bahas. Jadi kuncinya PLC, kenapa sih PLC digunakan untuk menggantikan jumlah relay yang sangat banyak yang ada di panel. Jadi orang itu cukup pakai satu aja sebagai otak processing utama, tidak usah menggunakan terlalu banyak relay. Begitu kurang lebihnya. Kemudian kenapa sih harus PLC gitu kan? Kan komputer juga bisa ya melakukan kendali di komputer juga kan bisa ya melakukan kendali mesin-mesin tersebut. Jadi kenapa kita pilih pakai PLC di industri? Karena PLC itu lebih tahan terhadap iklim industri yang keras. Tidak seperti komputer. Komputer itu kan biasa dipakai di kantor, di rumah. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai komputer itu ya nggak usah khawatir komputernya bisa rusak kapan gitu kan, karena komputer kan dia emang ditempatkan di tempat-tempat yang tidak keras ekosistemnya gitu loh. Jadi nggak apa-apa pakai komputer di rumah atau kantor, tapi kalau untuk di industri kalau kita pakai ya komputernya cepat rusak karena iklim industri itu kan keras, tidak seperti iklim kantor atau rumah. Selain itu, PLC juga lebih simpel dalam pengoperasian dan pemrogramannya jika dibandingkan dengan komputer. Gitu teman-teman. Kemudian, di manakah menggunakan PLC? Seperti yang saya bilang tadi, PLC biasanya digunakan di industri, bukan di gedung-gedung, bukan di laboratorium. Ada sih yang menggunakan di gedung atau di laboratorium, cuma jarang. Biasanya kalau di gedung-gedung atau laboratorium kontrolernya sendiri dia, kontrolernya ada kontroler pusat yang lain gitu, tapi jarang pemakaian di gedung atau di laboratorium. Bisa aja sebenarnya bisa, cuma jarang gitu kan, biasanya di industri. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan PLC? Nanti akan kita bahas. Yang jelas kalau untuk belajar PLC nggak bisa langsung loncat kayak orang ini ya teman-teman. Jadi harus ngelewatin step 1 dulu, step 2, baru step 3 untuk mencapai uh, profesional atau mampu memprogram di bidang PLC gitu. Jadi untuk step 1 kita harus menguasai skill basic teknisi elektro, yaitu harus paham listrik AC satu pas, harus paham listrik DC, harus paham konsep syncing dan sourcing, harus paham jenis-jenis PLC. Kemudian untuk step 2 kita harus paham wiring on off sederhana minimal ya. Habis itu paham membuat program PLC sederhana. Habis itu step 3 skill advance programmer. Teman-teman harus paham analog input atau output pada PLC. Teman-teman juga harus paham protokol komunikasi antar PLC. Teman-teman juga harus paham high speed input atau high speed output pada PLC. Jadi ada step-stepnya teman-teman. Jadi step 1 dulu baru step 2, habis itu step 3. Begitu teman-teman. Oke, selesai dulu video sampai sini. Nanti saya upload lagi tentang step 1 skill basic teknisi sebelum kita lanjut ke step 2 dan step 3. Terima kasih.